Turning up my radio, turn up my radio. Profesional muda, baru saja Anda telah mengikuti acara kami dan sekarang kita lanjutkan dengan acara berikutnya. Tetap stay di sini di 102.2 Lombok FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Nah, jadi hari ini Bunda ada di studio Radio Lombok FM. Nah, sebelum itu Bunda ingin kenalan dulu. Perkenalkan, nama Bunda Fahrunisa. Biasanya Bunda dipanggil dengan sebutan Bunda Fahrun. Bunda adalah salah satu guru di SDIT Abata Lombok. Bunda mengajar di kelas 5, tepatnya di Ibnu Hayyan. Nah, jadi ada yang tahu nggak hari ini Bunda mau mengajar tentang apa? Coba tebak, kira-kira ada yang tahu nggak? Di sini Bunda ada beberapa macam, ada minuman. Nah, ini ada minuman, di sini ada gula dan bahan makanan yang lain. Nah, coba ada yang bisa nggak? Oke, Bunda kasih tahu ya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang unsur senyawa dan campuran. Nah, jadi anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang unsur, senyawa, dan campuran. Sebelum itu, Bunda mau kepo nih sama anak-anak Bunda di rumah. Hari ini kan kita udah masuk ke Ramadan ke-19. Bunda mau tanya nih, anak-anak di rumah puasanya full atau tidak? Puasanya ada yang bolong? Oh astaga, Bunda salah dengar. Oh alhamdulillah ya, anak-anak Bunda puasanya full ya. Nah, karena ini udah hari ke-19, Bunda mau tanya, kira-kira minuman favorit kalian pada saat buka puasa apa ya? Kalau Bunda, minuman favorit Bunda pada saat buka puasa itu apa ya? Kalau Bunda sih sukanya minum air putih. Kalau anak-anak di rumah sukanya apa? Apa? Es. Oh, es campur. Terus apa lagi? Sirup. Terus apa lagi? Susu. Wah, beraneka ragam ya. Ada yang tahu nggak apa bedanya antara minuman air putih dengan minuman yang kalian biasanya minum pada saat berbuka? Bunda ambil contoh ya. Nah, di sini Bunda punya es jeruk. Ya. Nah, tapi ini Bunda hanya membawakan kalian cairan jeruknya ya, karena ini belum waktunya buka. Bunda belum sempat membuat takjil. Nah, jadi di sini Bunda hanya membawakan di sini ada jeruk ya, jeruk yang udah Bunda peras. Nah, sekarang Bunda mau tanya, kita ambil contoh ya, karena ada berbagai macam ya minuman yang anak-anak minum pada saat berbuka puasa. Pasti menunya berbeda. Bunda sendiri setiap hari itu beda-beda, tapi Bunda paling suka air putih. Nah, misalkan Bunda pilih nih, ya di rumah tadi ada yang menyebutkan kalau dia suka sirup. Nah, Bunda mau tanya, apa bedanya antara air putih dengan sirup? Ada yang tahu nggak? Coba. Ada yang tahu nggak apa bedanya? Kalau sirup itu dia manis. Terus kalau misalkan air putih nggak ada rasanya, tawar.
Ada lagi nggak bedanya apa? Warnanya, kalau sirup itu dia warnanya bisa warna kuning, bisa merah. Terus sedangkan kalau air putih itu dia warnanya bening, Bun. Oke, nah jadi Bunda kasih tahu ya, apa sih bedanya? Jadi ya bedanya antara air putih atau air mineral dengan sirup itu bedanya adalah kalau misalkan air, ya air ini adalah zat tunggal. Sedangkan kalau sirup itu adalah campuran. Lah Bunda kok bisa beda? Kan mereka sama-sama minuman. Nah oke, jadi sekarang Bunda akan menjelaskan kenapa mereka itu berbeda. Sebelum itu kita masuk. Nah, jadi di sini di meja kalian udah lihat kan di sini ada berbagai jenis zat yang udah Bunda bawa. Bisa di sini kita anak-anak bisa lihat ya. Nah, jadi semua benda yang ada di sekitar kita ini termasuk ke dalam materi. Lagi sekali Bunda ingatkan, jadi semua benda yang ada di sekitar kita itu disebut materi. Jadi materi itu dibagi menjadi 3. Nah, yang pertama, di sini Bunda punya ada spidol. Spidol ini adalah contoh dari materi. Ya, materi spidol ini disebut sebagai benda padat. Ya, jadi materi itu tadi Bunda bilang dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah benda padat, yang kedua adalah benda cair, yang kedua adalah gas. Nah, Bunda ingatkan, kalau benda padat itu contohnya bisa spidol, ya, bisa sendok, ya, bisa buku, bisa kayu, bisa batu, dan seterusnya. Sedangkan kalau benda cair, nah bisa air putih atau air mineral. Terus selanjutnya itu bisa sirup. Ya, sedangkan kalau gas Bunda contohnya apa? Gas itu contohnya misalkan udara, terus balon. Ya, itu adalah contoh dari apa? Contoh dari materi yang berbentuk gas. Nah, jadi Bunda ulangin ya, lagi satu kali nih. Jadi materi itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah benda padat, yang kedua adalah benda cair, yang ketiga adalah gas. Oke? Pasti kalian sudah mempelajari ini sejak kelas 1. Ya. Nah, jadi untuk kelas 5 ini, maaf kelas 2 ya, tapi anak-anak kelas 1 pasti udah tahu dong. Kan anak-anak Abata itu pinter semua ya. Nah, jadi sekarang kita lanjut. Tadi kan Bunda udah jelasin, materi itu ya kita bagi jadi 3. Nah, ada juga nih materi itu berdasarkan komposisinya itu kita bagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ya berdasarkan komposisinya. Yang pertama itu kita bagi menjadi zat campuran. Yang kedua adalah zat tunggal. Nah, jadi anak-anak sudah paham belum? Tadi kan semua yang ada di sekitar kita ini atau benda yang ada di sekitar kita ini disebut sebagai materi. Materi itu tadi dibagi jadi 3 Bunda. Zat padat, zat cair, dan gas. Nah, sekarang Bunda akan menjelaskan. Kalau materi itu berdasarkan komposisinya itu dibagi jadi 2. Zat tunggal dan campuran seperti yang Bunda jelasin tadi. Nah, contohnya tadi apa Bunda yang zat tunggal? Nah, Bunda kasih contoh. Contohnya tadi kan Bunda bilang apa? Ada yang masih ingat nggak? Air. Oke, air mineral. Terus apa lagi? Nah, yang ada di sekitar sini, ada yang tahu nggak zat tunggal yang mana? Oke, yang pertama adalah air
mineral. Yang kedua di sini Bunda ada membawa apa nih? Yang manis-manis. Yang manis. Manis kayak Bunda. Nah, jadi ini ada gula. Nah, jadi zat tunggal itu contohnya gula ya. Terus selain gula apa Bunda? Di sini nih, Bunda ada bawa garam. Jadi garam ini adalah zat tunggal ya. Terus apa lagi Bunda yang ada? Nah, siapa yang suka makan keju? Siapa yang suka? Pasti semua yang suka ada keju. Nah, kalau misalkan anak-anak, ya, anak-anak pernah membeli keju. Nah, ketika kita akan membuka kejunya di dalamnya, nah ini ada namanya aluminium foil. Ya, nah yang membungkus keju ini, ya, ini adalah termasuk ke dalam zat tunggal. Ya, kita fokus dulu ya ke zat tunggalnya. Nanti kita masuk ke materi campurannya. Nah, ini ada aluminium. Aluminium ini adalah zat tunggal juga. Wah, ternyata banyak. Siapa di sini bundanya atau anak-anak bunda nih yang perempuan pasti suka pakai perhiasan? Siapa yang suka? Bunda juga suka. Nah, ini Bunda ada pakai ya. Nah, jadi emas itu adalah contoh dari apa? Emas itu adalah contoh dari zat tunggal juga. Ya, Bunda mau tulisin dah ya di papan biar jelas ya. Nah, tadi di sini Bunda udah jelasin ya zat tunggal sama campuran. Bunda kasih contoh aja dulu. Nah, sekarang Bunda hapus sebentar. Sabar ya. Nah, Bunda tulisin. Nah, jadi kita bahas tentang zat tunggal. Astaga, Bunda, zat tunggal itu apa sih? Ya, nanti setelah Bunda kasih tahu contohnya, baru Bunda akan jelaskan apa sih itu zat tunggal dan apa sih itu campuran. Tunggal adalah zat yang terdiri atas materi sejenis atau zat murni. Ya, nah di sini jadi zat tunggal itu dibagi menjadi dua. Ya, yang pertama adalah senyawa. Yang kedua adalah unsur. Ya, kebalik Bunda tulis. Oke. Unsur dan senyawa. Ya, jadi unsur itu ya adalah zat yang tidak dapat dibagi atau zat yang tidak dapat disederhanakan. Loh Bunda, gimana cara kita sederhanakan? Nah, jadi kalau unsur ini adalah zat tunggal yang tidak dapat disederhanakan melalui reaksi kimia. Kalau senyawa itu adalah zat yang dapat dibagi melalui reaksi kimia atau singkatnya itu senyawa itu adalah zat yang dapat disederhanakan melalui reaksi kimia ya. Karena ini materinya kelas 5 ya. Tapi Bunda kasih menggunakan contoh ya biar kalian bisa paham adik-adik yang kelas 3. Nah, jadi unsur ini contohnya yang pertama ada emas. Yang kedua ada misalkan aluminium. Yang ketiga ada karbon. Yang keempat ada perak. Ya. Terus selanjutnya ada banyak nih contoh dari zat tunggal. Terus ada apa lagi ya? Oh, ada oksigen. Terus selanjutnya adalah nitrogen. Ada lagi hidrogen. Ya, jadi
unsur, ya unsur adalah senyawa atau zat yang tidak dapat dibagi melalui reaksi kimia. Contohnya ada emas. Ya, emas itu dalam ilmu kimia itu disimbolkan dengan lambang AU. Ya, kalau aluminium itu disimbolkan dengan lambang AN. Ya, kalau karbon Bunda C. Kalau oksigen O. Kalau nitrogen N. Kalau hidrogen H. Ada juga nih yang digaram ya. Ada yang tahu nggak? Apa Bunda? NaCl? Iya, kalau perak apa Bunda lambangnya? Apa? Ada yang tahu nggak? Lupa. Oke, kita tulis dulu yang ini ya. Natrium klorid. Oke. Ya. Nah, jadi di sini Bunda udah tuliskan. Ya, di sini kalau emas ya, emas 24 karat ya. Ingat, kebanyakan kalau untuk saat ini misal kayak emas yang digunakan sebagai cincin atau gelang itu digunakan biasanya itu udah dicampur menggunakan udah dia dicampur menggunakan bukan emas murni lagi. Dia ada beberapa campuran ya. Jadi kalau misalkan emas yang tergantung karatnya sih ya. Nah, biasanya kalau emas itu tergantung karat dan tergantung apa aja kandungan yang dicampurkan. Emas yang 23 karat, 22 karat dan seterusnya itu adalah campuran karena dia tidak terdiri dari emas murni. Ya, hanya emas 24 karat yang termasuk ke unsur. Kalau dia kurang dari 24 karat itu dia termasuk ke campuran. Oke, sekarang kita masuk ke senyawa. Di sini ada banyak zat yang termasuk senyawa itu adalah garam. Garam itu rumus kimianya apa Bunda? NaCl. Terus kalau misalkan gula itu apa Bunda? Rumus kimianya adalah C12H22O11. Terus Bunda kalau air rumus kimianya apa? Air itu rumus kimianya H. Anak-anak, kita lihat di sini rumus kimianya apa? NaCl. Berarti dia tersusun dari berapa unsur? 2 unsur. Unsurnya apa aja anak-anak? Ada unsur natrium dan ada unsur klorida. Jadi ya, kalau senyawa itu kesimpulannya senyawa tersusun atas apa? Senyawa tersusun atas unsur ya. Senyawa terdiri atas 2 atau lebih ya, 2 atau lebih unsur ya. Kalau unsur ini adalah zat tunggal ya. Senyawa juga zat tunggal ya. Nah, tapi kalau senyawa ini dia gabungan dari 2 unsur. Kalau unsur ini dia adalah zat murni ya. Nah, selanjutnya di sini biar gampang, di sini kita lihat kalau senyawa itu terdiri dari 2 atau lebih unsur. Nah, di sini ada garam. Garam itu terdiri dari 2 unsur. Kalau gula nih yang manis terdiri dari berapa unsur? Berapa? 3 ya. Oke, gula terdiri dari 3 unsur. Apa aja unsurnya yang pertama? C ya, unsur karbon. Selanjutnya apa lagi? H itu apa? Hidrogen. Dan O adalah oksigen. Jadi gula terdiri dari 3 unsur. Yang apa aja? Unsur C, unsur H, dan unsur O. Air terdiri dari apa?
dua unsur. Air itu terdiri dari dua unsur, yaitu H sama OH itu adalah hidrogen. O itu adalah oksigen. Ya. Gimana? Udah paham belum sampai di sini? Gimana anak-anak Bunda? Nah, jadi Bunda ulangi lagi satu kali. Ya, unsur itu terdiri atas satu jenis. Ya, sedangkan kalau senyawa itu terdiri atas dua atau lebih unsur. Ya, contohnya ingat ya, kalau kalian lihat emas, aluminium, perak, ya, oksigen, terus apalagi nitrogen, hidrogen, karbon, dan lain itu adalah unsur. Ya, sedangkan kalau senyawa itu ada garam, ada gula, ada air. Ya, udah paham nggak sampai di sini? Udah paham nggak? Udah, kita mau lanjut dulu atau gimana? Oh iya, kita break dulu ya. Ya, nanti kita lanjutkan di segmen berikutnya. Sekian, sampai ketemu nanti. Jadi anak jangan nakal kau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nini mami, bapak-bapak, ina ama, tua sai, sanak bije, ari kakak, semeton jarin tiang senamian, keluarga masyarakat Lombok Tengah yang kami muliakan, kami hormati, kami cintai, kami kasihi dan kami sayangi. Di tengah situasi dan kondisi dunia, termasuk juga negeri dan daerah kita tercinta, yang saat ini sedang dikaruniakan ujian berupa wabah penyakit menular yang sangat berbahaya dan menakutkan ini. Saya Haji Muhammad Suhaili Fadil Tahir beserta seluruh jajaran dan komponen pelayan masyarakat Lombok Tengah mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan Karim, Ramadan yang mulia tahun 1441 Hijriah atau bertepatan dengan tahun 2020 Masehi. Teriring harapan dan doa, semoga kita semua dikaruniakan kesehatan, kekuatan, kemampuan, ketabahan, kesabaran, keikhlasan dan keistiqomahan di dalam menghadapi ujian dan cobaan ini, serta dalam menjalankan rangkaian ibadah kita di bulan suci Ramadan ini, sehingga kita semua tergolong hamba Allah yang muttaqin. Amin. Amin. Allahumma amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut lagi ya di segmen berikutnya. Nah, tadi kan kita udah belajar tentang apa? Unsur senyawa. Sekarang kita masuk ke campuran. Oke, campuran itu apa sih Bunda? Campuran itu adalah zat yang terdiri atas
dua atau lebih zat tunggal ya. Jadi kesimpulannya anak-anak Bunda ya, kumpulan dari unsur itu akan membentuk senyawa ya. Jadi kumpulan dari zat tunggal itu akan membentuk apa anak-anak? Campuran, karena zat tunggal itu kan dibagi jadi dua kan tadi, dibagi menjadi unsur sama dibagi menjadi senyawa. Jadi apabila kita menemukan dua atau lebih zat tunggal, maka akan terbentuk suatu campuran. Oke, sebelum kita praktikum di sini Bunda akan menjelaskan lagi satu materi. Nah, jadi campuran ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah campuran homogen. Yang kedua adalah campuran heterogen. Ada yang tahu nggak apa yang dimaksud dengan campuran homogen dan campuran heterogen? Oke, jadi campuran homogen itu adalah campuran ya yang terdiri dari dua atau lebih zat ya. Dan campuran homogen itu dia larut di dalam zat. Sedangkan zat yang termasuk ke dalam campuran heterogen itu adalah zat yang terdiri dari dua atau lebih dan dia tidak dapat larut secara sempurna. Jadi kesimpulannya kalau homogen itu kita nggak bisa bedakan mana yang zat yang satu sama zat yang lain. Tapi kalau yang heterogen itu kita masih bisa bedakan. Oke, sampai di sini paham nggak anak-anak? Intinya homogen itu kita tidak bisa bedakan. Kalau heterogen itu kita bisa bedakan antara zat yang satu dengan zat yang lain. Masa sih Bunda gak percaya? Sekarang kita praktikum. Ya, sekarang kalian lihat di sini. Sebelum kita mulai praktikum, anak-anak harus menyiapkan alat dan bahan. Ya, nah apa bedanya alat dan bahan? Ya, jadi alat itu ya dapat kita gunakan dan tidak akan habis. Sedangkan kalau bahan itu dia dapat habis. Ya, di sini apa aja alatnya? Nah, di sini Bunda punya ada beberapa gelas plastik. Ya, di sini Bunda juga punya ada apa? Ada sendok. Sendok ini adalah alat. Ya, selanjutnya di sini ada bahannya. Di sini Bunda punya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 7 bahan. Ya, ada 7 bahan. Ya, jadi ada 7 bahan. Di sini kita mau mulai dari yang mana dulu? Yang manis atau yang asam? Atau yang pahit? Coba. Mulai dari yang mana nih dulu? Yang manis. Oke. Nah, jadi di sini kita akan membuat campuran. Campuran apa? Ada yang tahu nggak? Oke, Bunda ambil dulu di sini ada apa? Ada salah satu contoh zat tunggal. Nah, ini namanya dia ciri-cirinya dulu ya. Ciri-cirinya dia manis. Ada yang tahu nggak? Ciri-cirinya ini dia manis. Apa? Kalau manis-manis berarti gula. Ya, gula ini termasuk ke dalam apa tadi? Senyawa. Sekarang kita akan membuat campuran. Menjadi campuran apakah? Oke, sekarang Bunda akan menuangkan air secukupnya ya. Secukupnya ya. Anak-anak di rumah juga bisa praktik. Ya, kita akan membuat campuran apakah ini? Di sini kita akan membuat campuran antara air dengan gula ya. Nah, setelah kalian mencampurkan gula dengan air, kalian aduk. Ya, kita aduk rata sampai coba kita aduk ya. Kira-kira apakah kalian bisa membedakan yang mana gula, yang mana air? Oke.
Masih belum larut. Nah, sambil kita menunggu, kita tunggu bentar ya. Nah, nanti Bunda akan bahas ini dia termasuk ke dalam campuran apa. Oke, ini larutan gula. Yang kedua kita akan membuat campuran yang mana nih? Bunda akan pilih ujung dah. Nah, ini apa anak-anak? Ini adalah minyak. Ya, sekarang Bunda akan mencampur minyak dengan air. Nah, oke. Bunda akan campur minyak. Wow. Dan Bunda akan mengaduknya. Jadi apakah dia? Oke. Ya. Coba. Anak-anak bisa perhatikan. Kelihatan enggak? Oke. Nah, di sini Bunda udah membuat 2 buah campuran. Nah, ini adalah campuran yang terbuat dari air gula, ya, atau kita sebut aja ya ini larutan gula. Dan ini kita membuat campuran minyak dengan air. Nah, ada yang tahu nggak apa bedanya antara campuran yang di sebelah kanan Bunda ini dengan yang sebelah kiri? Yang kiri ini adalah minyak goreng, yang kanan ini adalah gula. Apa? Oke, benar sekali. Jadi yang ini adalah campuran homogen dan yang sebelah kiri Bunda ini adalah campuran heterogen. Kenapa bisa Bunda? Ingat, ya kita balik lagi. Kalau campuran homogen itu kita tidak bisa membedakannya antara zat yang satu dengan yang lain. Sedangkan minyak dengan air ini ya kita bisa bedakan. Nah, minyaknya di mana anak-anak? Minyaknya ada di atas atau di bawah? Iya, benar sekali. Minyaknya ada di atas, sedangkan di bawahnya adalah air. Jadi, di sebelah kiri ini adalah campuran heterogen. Benar sekali. Ya, Bunda akan letakkan di sebelah kiri ini adalah campuran heterogen, yang kanan adalah campuran homogen. Selanjutnya di sini Bunda akan kurangi ya takarannya ya karena biar cepat larut. Oke, tapi nggak apa-apa lah. Oke, sekarang di sini Bunda ada garam. Garam itu tadi termasuk ke apa? Unsur atau senyawa? Senyawa. Oke, Bunda akan melarutkan. Oke, ya. Nah, Bunda akan kita aduk. Ya. Kira-kira dia termasuk ke dalam campuran apa? Oke, campuran apa? Bisa nggak anak-anak Bunda bedakan? Bisa nggak? Nah, jadi garam dicampur dengan air itu termasuk campuran homogen. Ya, Bunda letakkan di sebelah sini. Bunda akan campurkan dulu ya. Ini selanjutnya yang kedua adalah deterjen. Ya. Nah, di samping deterjen ini ada kopi. Ya, selanjutnya di sini ada ini abu gosok untuk mencuci piring anak-anak. Ya. Pasti kalian gak pernah lihat karena nyucinya pasti pakai Sunlight, pakai Mama Lemon. Ya. Nah, di sini ada jeruk, ya air jeruk. Tapi air jeruk ini nanti Bunda akan campurkan. Sebelum itu kita akan melihat ini. Nah, coba kalian lihat ya. Kalau abu gosok ini, ya abu gosok ini kira-kira termasuk ke campuran apa? Oke, benar. Campuran heterogen karena kita bisa membedakan antara air dengan abu gosok. Nah, abu gosoknya nih dia ada endapan nih di bawah. Ya, kelihatan airnya di atas. Nah, Bunda letakkan nih di sebelah sini.
Nah, kalau kopi Bunda bagaimana Bunda? Kalau kopi, ya oke. Kalau kopi kita aduk sedikit. Nah, ya ini karena dia warnanya hitam ya anak-anak. Jadi kopi ini termasuk ke campuran apa? Bisa nggak kalian lihat? Kira-kira kopi ini termasuk ke campuran apa? Homogen atau heterogen? Ya, jadi kopi ini termasuk ke campuran heterogen anak-anak karena dia ada endapannya. Coba kalau siapa di sini yang pernah buatin ayahnya kopi? Nanti kalian perhatikan dan amati kira-kira ada endapan atau tidak. Ya, ini ada endapannya ya. Oke, nah ini di sini yang terakhir ada deterjen. Kira-kira kalau deterjen itu termasuk ke dalam apa Bunda? Campuran heterogen atau homogen? Iya, homogen karena kita tidak bisa membedakan yang mana deterjen dan yang mana air ya. Jadi di sini kita udah menemukan 3 ya larutan di sebelah kanan Bunda dan sebelah kiri. Kalau untuk jeruknya nanti ya terakhir kita lihat ini apakah campuran homogen atau campuran heterogen. Ini terakhir nanti ya. Oke, jadi kesimpulannya anak-anak di sini ada gula, ada garam, ada deterjen. Ini termasuk adalah campuran homogen. Sedangkan di sebelah kiri Bunda ini ada apa aja? Ada kopi, ada abu gosok, dan yang terakhir ada minyak. Ya, jadi yang di sebelah kiri Bunda ini adalah campuran heterogen. Ya, lagi sekali Bunda ingatkan, campuran homogen itu tidak dapat dibedakan antara campuran yang satu dengan campuran yang lain. Sedangkan campuran heterogen itu dapat dibedakan ya antara campuran yang satu dengan campuran yang lainnya. Jadi anak-anak bisa membantu bundanya di dapur nih. Sekalian anak-anak bisa belajar. Ya, nah jadi nanti misalkan anak-anak mau masak ya, mau bantu bundanya untuk masak. Nah Bunda, kita mau mengamati nih kira-kira minuman atau es campur atau sirup atau susu yang kita buat ini kira-kira termasuk apa ya? Nah jadi anak-anak itu bisa belajar dari mana saja. Belajarnya itu bukan hanya dari buku, bukan dari HP. Ya di rumah dan di lingkungan kalian pun kalian bisa belajar. Oke? Nah, ada yang mau ditanyakan nggak anak-anak ke Bunda? Ada yang belum dipahami nggak? Ayo, siapa yang mau bertanya? Udah paham? Oke, kita akan melanjutkan materi kita selanjutnya itu. Nah, selanjutnya Bunda ada membawa sesuatu nih. Ada yang tahu nggak ini apa? Ya, Bunda di sini ini namanya indikator universal. Ya, indikator universal. Ya, ini gunanya untuk apa sih? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Oke, jadi selain kita praktikum tentang campuran homogen dan campuran heterogen, hari ini kita akan belajar tentang asam, basa, dan garam. Ya, jadi sekarang kita akan menguji. Ya, Bunda akan menguji 3 makanan yang termasuk asam, basa, dan garam. Ada yang tahu nggak? Di sini yang asam contohnya makanan apa aja? Coba sebutin Bunda. Apa? Jeruk. Apa lagi? Ada yang tahu nggak? Yang suka makan bakso. Apa? Asam cuka. Ya, tuh asam. Ya, berarti cuka. Terus apa? Jeruk. Apa lagi? Ada yang tahu nggak? Nanti Bunda kasih tugas.
apa aja makanan yang termasuk asam. Yang kedua, basa. Basa itu contohnya apa aja? Basa itu deterjen. Ya, apalagi deodoran. Ya, itu adalah contoh dari basa. Kalau garam itu apa, Bunda? Ya jelas, garam itu contohnya di sini adalah apa? Garam dapur. Ya, nah jadi di sini Bunda akan menjelaskan. Di sini kita akan mengukur pH-nya. Kalau asam itu pH-nya berapa? Kalau basa itu pH-nya berapa? Dan garam itu pH-nya berapa? Ya, Bunda hapus dulu ya papan tulisnya. Ini kalian udah paham nggak? Nanti Bunda akan kasih soal untuk mengevaluasi apakah anak-anak Bunda udah paham atau belum. Oke, sebentar ya. Harap tenang. Oke, ya. Bunda akan tuliskan asam, basa, garam. Kelihatan nggak anak-anak? Kelihatan? Oke. Asam ini pH-nya adalah kurang dari 7. Basa ini pH-nya lebih dari 7. Garam itu pH-nya sama dengan 7 atau netral. Bunda, pH itu apa sih? Ya, pH adalah power of hydrogen. Oke. Nah, sekarang di sini ingat kalau asam itu ini ada lambang pH-nya kurang dari 7. Kalau basa itu pH-nya lebih dari 7 dan garam itu pH-nya sama dengan 7 atau netral. Ya, pH adalah power of hydrogen. Sekarang mumpung masih ada waktu ya, kayaknya waktunya masih lama ya, lagi 30 menit ya. Oh, lagi 20 menit. Oh, kita mau break. Oh iya, kita break dulu ya. Sabar, nanti kita akan lanjut praktikum. Kita break dulu ya, sampai ketemu di segmen berikutnya. Kenapa ada lagu dangdut? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Saya M. Tauhid, Ketua DPRD Kabupaten Lombok Tengah, atas nama seluruh keluarga besar DPRD Kabupaten Lombok Tengah mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa pada bulan suci Ramadan tahun 1441 Hijriah. Semoga kita semua mendapat berkah dari Ramadan yang insya Allah membawa kemuliaan dan kedamaian untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita masuk ke segmen berikutnya. Oke, tadi Bunda udah janjikan kita akan uji pH. Tadi kan Bunda udah jelasin tuh. Ya, kita akan membahas tentang asam, basa, dan garam. Mumpung di sini materinya kita
Jadi kalau asam itu pH-nya berapa anak-anak? Masih ingat? pH-nya berapa? Asam kurang dari 7. Kalau basa pH-nya berapa? pH-nya basa itu lebih dari 7. Ya, terus apa lagi? Ya, kalau garam itu pH-nya 7 atau netral. Nah, sebelum itu Bunda kan tadi udah kasih tahu di sini ada indikator universal. Jadi bagaimana cara kerjanya? Ya, jadi nanti anak-anak cukup mencelupkan ya pH universal ini ya, kertas pH universal ini, kertasnya ini kita masukkan ke dalam larutan yang akan kita uji. Ya, beberapa detik saja, nggak perlu sampai 30 menit atau bahkan 1 jam, nggak perlu, cukup kita celupkan beberapa detik. Setelah itu kita angkat. Ya, sebentar, suara Bunda nggak kedengaran. Oke, dah? Oke, selanjutnya ya, jadi setelah kita mencelupkan, adalah deterjen dan ini adalah jeruk. Bunda urutkan ya, di sini garamnya, di sini jeruk. Ya, ini Bunda letakkan dulu di sebelah sini ya. Nah, biar rapi. Oke, ya. Sekarang kita akan menguji. Ya, ini ada jeruk. Benar nggak sih Bunda jeruk itu asam? Rasanya gimana? Asam. Oke, kita celupkan. Ya, dan kita angkat. Oke. Wah, warnanya sudah terlihat anak-anak. Ya, cukup kalian celupkan beberapa detik saja. Nah, coba lihat anak-anak, dia termasuk ke mana? Oke. Nah, pH-nya, nah kita mulai dulu. Di sini anak-anak bisa lihat ada angka 1 sampai angka 14 dan ada warna merah, ada warna kuning, orange, hijau. Ya, sampai warna ungu, ya kita akan melihat. Ya, tetap kita berpatokan ke yang tadi Bunda jelaskan di papan. Nah, sekarang kita akan melihat dia cocok di mana. Oke, dia cocok di angka 5. Jadi, jeruk yang Bunda bawa tadi itu anak-anak bisa lihat. Oke, udah bisa terlihat jelas di kamera anak-anak. Nah, ini bisa anak-anak lihat. Ya, dia terletak di angka 5. Udah sama kan? Nah, berarti jeruk itu pH-nya berapa anak-anak? 5. Berarti karena 5 atau kurang dari 7, berarti jeruk itu adalah asam. Jeruk itu pH-nya yang kita peroleh adalah 5. Ya, Bunda, apakah jeruk itu selamanya pH-nya 5? Tidak. Ya, jadi pH-nya itu ya tergantung cairannya seperti apa. Apakah dia cairannya itu apakah dia pekat, tergantung berapa komposisi yang kalian buat. Ya, udah ya. Oke, kita letakkan dulu di sini. Ya. Selanjutnya kita masuk ke yang kedua. Yang kedua di sini apa? Oke, yang kedua deterjen. Kita celupkan. Ya, deterjen. Wow. Berubah jadi warna apa? Oh, udah. Astaga. Oke. Mohon maaf. Oke, jadi nah ini adalah deterjen. Anak-anak bisa lihat. Ya, deterjen ini pH-nya berapa? Wow, dari warna kuning anak-anak dia berubah menjadi warna ungu seperti warna tinta spidol. Kita lihat anak-anak, dia masuk ke mana? Wow, deterjennya pH-nya berapa? Mendekati berapa? Oke,
pH-nya itu mendekati angka 14 ya. Tadi Bunda udah praktikum sih di rumah, tapi dia pH-nya itu sekitar 9 sama 10, tapi karena hari ini Bunda menambahkan banyak banget deterjen, jadi dia pH-nya 14. Ya, kalau tadi itu cuman sedikit banget Bunda campurkan dengan air, campur deterjen, jadi pH-nya itu cuma 7. Tapi sekarang karena Bunda mencampurinya itu 3 sendok atau 2 sendok, itu jadinya dia pH-nya 14. Ya, lihat ini dia warna biru seperti tinta spidol. Nah, selanjutnya kita lihat ya, yang ketiga, garam. Kita celupkan. Nah, jadi pH-nya berapa? Kita tunggu beberapa saat. Ya, kita tunggu. Oke. Nah, pH-nya berapa? Nah, garam itu ya tergantung ya. Nah, jadi ini kita lihat pH-nya berapa? pH-nya tuh 7. Ya. Jadi udah kita buktikan. Jadi kalau misalkan asam itu dia pH-nya berapa anak-anak? Asam pH-nya kurang dari 7. Kalau basa pH-nya berapa anak-anak? pH-nya berapa? Asam pH-nya berapa? Kurang dari 7. Basa lebih dari 7. Kalau garam itu tuh 7. Sampai di sini udah paham gak? Bunda, apa sih tujuannya kita belajar asam, basa, dan garam? Tujuannya itu agar anak-anak bisa ya mengatur pola makan kalian. Ya, pola makannya itu harus sehat karena tubuh kita ini membutuhkan asam, basa, dan garam, tapi tidak berlebihan. Ya, jadi anak-anak tolong makanlah makanan yang sehat. Jangan kebanyakan makan ciki. Ya, sukanya makan apalagi junk food, itu tidak sehat ya. Itu tidak baik ya. Yang bagus itu apa Bunda? Makan sayur-sayuran. Pasti banyak yang gak suka sayur. Makan buah-buahan. Dan perbanyak apa? Air putih. Ya, anak-anak harus memperbanyak air putih ya. Karena tubuh kita ini membutuhkan makanan yang sehat. Bunda, apa sih? Kalau kalau misalkan garam itu kan tadi dia kandungannya NaCl. Ya, jadi kalau natrium itu berfungsi untuk apa anak-anak? Natrium itu berfungsi ya untuk mengatur ya agar kita bisa merespon. Misalkan kalian nih dicubit sama bunda kalian karena nakal, ya otomatis nanti Na ini akan bereaksi dengan saraf kita sehingga kita bisa merespon dan kita bisa berteriak bilang sakit bunda ya. Nah itu adalah fungsi dari natrium. Kalau klorida itu berfungsi untuk apa? Untuk mengatur di dalam pencernaan kita ya. Jadi bahan makanan asam, basa dan garam ya itu sangat berguna bagi tubuh kita dan bagi kehidupan kita. Kalau asam ya, kalau kalian suka makan yang asam pagi-pagi udah makan sarapannya asam, nanti asam lambungnya kambuh ya, nanti sakit emah ya, itu bahaya. Intinya sesuatu yang berlebihan itu tidak sehat. Maka sayangilah tubuh kalian dengan cara apa? Makan makanan bergizi. Kalau terlalu banyak garam nanti ginjal kalian kasihan ya. Kasihan ginjal kalian nanti terlalu banyak menyaring darah, otomatis jantung kalian akan bekerja keras untuk memompa darah. Jadi mulai sekarang bunda pesan ke anak-anak, makanlah makanan yang sehat. Oke? Setuju? Oke, kalau setuju, sekarang karena masih ada waktu berapa menit? 3 menit? Ya ampun, 3 menit. Halo, ada siapa itu? Ada Nadif, ada Haikal, halo Rizky, ada siapa? Azahra Nabila, terus ada Safa ya?
Halo Safa, halo Nadif, ada yang mau ditanyakan gak? Ya, jadi sekarang kita, oh iya, tadi Bunda udah janji. Kalau misalkan jeruk ini kita campurin sama air, dia termasuk ke dalam campuran apa? Kita campurin ya, dan kita aduk. Apakah anak-anak bisa membedakannya? Nah, coba lihat. Ya, jadi di sini terang. Nah, jadi jus jeruk itu termasuk ke campuran apa? Homogen. Karena kita tidak bisa membedakan yang mana cairan jeruk dan air. Ya, terima kasih buat anak-anak Bunda yang sudah menonton. Ya, ada yang mau ditanyakan? Gak ada? Oke, kalau begitu Bunda mohon maaf nih kalau ada salah-salah kata ya. Kalau misalkan Bunda menyampaikannya ada kurangnya karena Bunda ini adalah manusia yang tak sempurna dan tak luput dari salah dan dosa. Jadi Bunda mohon maaf lahir dan batin ya. Semangat buat anak-anak, jangan sampai puasanya bolong. Oke, jangan sampai bolong. Ingat tarawihnya juga jangan sampai bolong. Ya, kalau misalkan nanti kalian bantu bundanya di rumah untuk masak, nah coba kalian praktikan. Kalau teh, ya teh itu termasuk ke campuran apa? Kalau tepung, ini Bunda ada tepung terigu, ya tepung terigu dicampurin sama air, coba